Selamat malam, perkenalkan nama saya Yulianus Soloka. Malam ini kami akan nonton debat bersama, lalu akan diskusikan. Saya sendiri memilih untuk mendukung Prabowo. Oke, perkenalkan beta Johannes Latuni. Baju boleh merah tapi hati tetap biru. Jadi Prabowo all in. Perkenalkan nama saya Yoga. Saya mendukung Anies. Kasih besar. Selanjutnya untuk menyampaikan Salam Om Swastiastu, nama dengan pekerjaan untuk kendaraan akan kita dorong terus ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah. Oke, Jo. Ya. Kali ini hanya kita berdua, karena Bung Eli tidak ada. Setelah pembacaan program-program tadi, kalau kita cermati Anies dia masih menyerang Prabowo dengan 500 hektar. Betul. Tapi misinya adalah tambah anggaran dalam reformasi agraria. Ya. Kalau yang kedua, Gibran, yang saya ada satu konsep yang disebutkan green jobs. Ya, Walaupun belum dijelaskan secara detail green jobs itu apa. Ya. Nah, kalau si Mahfud dia berbicara tentang apa tadi ya, 4 ya. Ya. Pemanfaatan, pemerataan, terakhir partisipasi yang ya. menurut dia masih kurang. Betul. Nah, ini sebenarnya ketiga calon malam ini yang menyentuh ke hal yang konkret teknis itu Anies karena di anggaran, dua masih pacaran konsep. Bagaimana? Jadi kalau tadi Caimin kan sebenarnya buka dengan tadi menyerang, tapi lalu fokus isunya besarnya itu ke sisi pertanian sebenarnya. Betul. Jadi reformasi agraria. Tadi saya catat dia bicara soal keberpihakan pada petani, ada konflik agraria. Lalu ada bicara etika lingkungan, krisis iklim. Jadi sebenarnya secara garis besar isu-isu SDGs dia sentuh. Ya. Cuma tadi ya saya sepakat dengan Kariki, dia cukup menukik pada apa yang mau dilakukan, anggaran naik. Nah, cuman ada yang kurang, yang sebenarnya bagian dari tema debat malam ini itu adalah soal isu masyarakat adat. Ya. Nah itu Caimin tidak sentuh itu. Yang menyentuh itu secara eksplisit di Gibran. Ya. Gibran bicara soal RUU masyarakat adat yang memang jadi isu besar. Tapi oke, kita mengerti dia bicara anggaran, di situ cukup teknis. Nah, kalau ke Gibran ini sebenarnya banyak betul konsep. Betul. Jadi dia bicara pentahelix collaboration, itu kan kolaborasi akademisi, wilayah industri, pemerintah, masyarakat sipil. Jadi kolaborasi yang menyeluruh. Lalu memang kelihatannya seperti biasa di debat yang sebelumnya juga kan kelihatan anak ini di brief dengan cukup baik. Konsep-konsep besar masuk di situ. Tadi ada konsep green jobs. Dia bicara juga tadi green energy, ada potensi energi kita yang nanti. Nah, yang kelihatan dia masih bawa dari isu keberlanjutan itu adalah soal hilirisasi. Cuman hilirisasi yang dia tegaskan itu kan sudah melebihi sekedar hilirisasi mineral. Masuk ke pertanian tadi, maritim. Bahkan dia ulang ke yang debat 2 itu hilirisasi digital. Nah, itu cukup menarik. Cuman sebenarnya masih kurang di bagian misalnya, nah ini kelemahan 3, nanti sekaligus masuk dengan Mahfud. Kalau salah satu tema itu bicara SDGs, di 17-16 agenda itu salah satunya soalnya bicara juga sebenarnya tentang keberlanjutan kota. Nah kelihatannya mereka fokus sekali ke pesisir, masyarakat adat penting, tapi kemudian isu kota itu perkotaan mereka tidak lihat di situ. Nah di Mahfud juga sama sebenarnya. Kalau secara konsep tidak terlalu banyak yang berbeda, yang baru, karena tiga-tiganya omong hal yang sama. Cuman di Mahfud lebih banyak menyerang kelihatannya. Betul. Jadi spesifik bicara food estate. Karena kalau bicara hak yang Mahfud angkat, hak manusia, hak alam, memang terlalu luas. Jadi saya catat dia bicara soal itu local wisdom yang kita pakai untuk pemelihara lingkungan hidup. Nah, sisanya sudah menyerang subsidi pupuk. Khususnya ke kubun Gibran ya. Ya, khususnya karena dia ngomong tentang rezim kan. Ya. Jadi subsidi pupuk tinggi, petani kurang, produksi pertanian rendah, dia sebut ada yang salah.
Lalu tadi komitmen keberanian pemerataan, partisipasi, dia kan sebut pemerintah tidak punya program untuk jalankan 4 komitmen itu. Jadi lebih terakhir vote estate. Jadi Pak Mahfud lebih banyak membuka langsung dengan tinggi sekali dengan serangan. Itu sih catatan yang mungkin di awal ini Kaks yang saya lihat. Iya, untuk masyarakat adat belum ada yang ketiganya tidak mengarah ke sana. Mereka ketiganya berupaya untuk menjawab sustainability lingkungan, lalu keberlanjutan agraria ya. Agraria, gitu. betul. Tapi dia belum bilang terkait dengan masyarakat adat. Padahal tanah wilayah itu banyak kasus juga. Persis. Itu terkait dengan masyarakat adat. Tadi ada yang singgung tentang nikel, padahal masalah kasus di Morowali tentang nikel juga banyak. Bagaimana menanganinya? Padahal itu kan kalau pentahelix kan hubungan pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Betul. Minimal kalau 3 ya, itu ya. Ya kalau dia itu. Nah itu tadi belum dibahas. Moga-moga nanti di debat pada segmen kedua itu mereka lebih dalam karena sebenarnya yang memang riskan adalah Gibran. Betul. Karena misinya adalah meluruskan Jokowi. Betul. Dan kita bisa tahu banyak yang bisa diamati atau dikuliti di situ ya. Dan bahkan diserang. Gitu. Dari sisi itu, dari sisi hilirisasi. Ya, nanti kita lihat di segmen kedua. Segmen berikut. Praktek pembangunan masih berorientasi pada ekonomi ekstraktif. Pertanyaannya, bagaimana? Oke, nanti Mas Mardian tambah dari hukum. Nanti mungkin kan ada berapa segmen kan, Om? Segmen kedua ini menarik karena dari 3 pertanyaan, dari 3 bakal calon tidak menjawab secara tegas. Pertanyaan pertama tentang pajak polusi, tidak ada juga yang jelas. Pertanyaan kedua tentang pembatan lahan, tidak ada juga yang jelas. Pertanyaan ketiga, El Nino terhadap kualitas pertanian, 3-nya tidak jelas. Semua mengawang. Memang kayaknya kalau tanya tentang konkret kasus ya, teknis, ketiganya tidak kuasai. Hanya kalau untuk kualitas pangan, tadi ada konsep menarik IoT dari Gibran ya. Nah, itu konsep menarik karena banyak petani yang belum menguasai IoT, lebih pada pertanian tradisional. Kalau Mahfud, dia tetap pada tataran karena dia ahli tata negara, hukum, betul. kebijakan yang menjadi kontrol. Imin tetap menyerang pemerintah dengan menganggap perubahan itu butuh, tapi konkretnya seperti apa? Bagaimana menurut Jo? Ya, isu tadi kan kompleks. Ini isu yang akademik sekali kan. Net zero emission pertama untuk Gibran, lalu bicara SDA energi tadi untuk Imin, dan terakhir di Pak Mahfud itu kan mereka bicara bolak-balik soal kualitas pangan, masalah apa tadi? El Nino dan kualitas pangan, masalah iklim, perubahan iklim. Nah, sayangnya isu yang besar ini disempitkan itu semuanya ke isu pertanian. Jadi, ini memang dramaturgi debat kan, mereka mau cari dukungan. Jadi sasarannya kelihatannya pemilih dari kelompok petani. Nah, memang yang lebih teknis tadi Gibran bicara digitalisasi menggunakan IoT, Internet of Things. Lalu lagi-lagi Imin dan Mahfud ya dengan posisi yang sama, menyerang kebijakan yang sudah ada. Nah, yang mungkin mereka bolak-balik bicara tadi yang berkaitan dengan isu kebijakan itu soal perampasan lahan. Bolak-balik bicara soal tanah ilegal. Lalu kan Gibran datang dengan solusi ya cabut aja IUP-nya kan. Nah, tapi di sisi itu saya kira catatan menarik, terutama untuk Pak Mahfud. Waktu Pak Mahfud mengaku cabut IUP itu gampang sebagai wacana, dieksekusi susah karena banyak mafia. Nah, di sisi ini Pak Mahfud itu lupa kalau dia itu menteri. Jadi ngomong begitu di publik itu kan menunjukkan kesan ketidakmampuan dia melawan mafia. Jadi ini strategi menyempitkan isu, menyerang rezim, memang susah bagi Pak Mahfud yang masih bagian dari rezim. Kalau isu di misalnya Morowali di Sulawesi itu
atau isu pertanian misalnya ditanya Jawa, mereka tidak singgung yang lebih spesifik, misalnya ijon. Jadi sulit untuk petani, tadi misalnya Mas Ivo bicara ya bedakan antara petani dan pemilik lahan. Ada banyak petani, tapi tidak banyak petani yang punya lahan. Nah ini tadi isu-isu yang karena terlalu besar, mau main spesifik tapi tidak cukup spesifik, sehingga kita tidak dapat gambaran sebenarnya apa yang mau dibicarakan. Apa pikiran mereka kalau mereka jadi misalnya wapres satu waktu untuk tahun 24 sampai 29 kan? Kalau kita lihat dua calon yang menurut kita konsepnya masih agak jelas, itu Gibran dan Mahfud. Kalau Gibran dia ngomong IUT, lalu dia ngomong walaupun diserang pertama ya tentang pajak polusi ya, lalu diserang oleh Imin yang harusnya dari 2002 sudah ditagih sampai sekarang belum ditagih ya oleh pemerintah, menyerang Gibran. Mahfud pun dia ngomong konsep tentang pembuatan hukum untuk pembabatan, walaupun itu jadi PR juga, bagaimana caranya. Gitu. Ada yang ekstrim tadi omong tentang ini ya, pencabutan IUP ya, izin usaha ya. Padahal itu tidak mudah karena di Morowali itu proyek besarnya Jokowi juga. Gitu. Itu seperti anak lawan bapak tuh kalau itu dicabut. Nanti kita lihat di pendalamannya. Ya. Menarik karena segmen ketiga makin menyerang ke kubu 02 ya. Banyak data yang dipertanyakan, kebijakan yang dipertanyakan. Saya pikir Gibran akan membela pemerintahan Jokowi. Ternyata jawaban Gibran yang terakhir itu dia keluar dari jebakan dan mengatakan bahwa ada MOU yang sudah dilakukan. Kalau dia terpilih, dia akan melanjutkan MOU itu untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh negara. Gitu. Kalau yang pertama tentang masyarakat adat, kayaknya ketiganya sama. Tadi tentang masyarakat adat, mereka mengungkapkan persoalan yang sama. Banyak masyarakat adat yang masih terabaikan pada tataran hak wilayah maupun administratif. Ya kan? Nah, itu yang mungkin di segmen tadi diungkapkan. Bagaimana? Ya kalau terutama berkaitan dengan masyarakat adat kan bagian pertama itu kan dibuka Caimin. Tapi cara pikir Caimin itu sebenarnya ada juga pada Prof Mahfud dan juga Gibran. Ada satu kesalahan mendasar di mereka bertiga itu adalah mereka memahami hak masyarakat adat itu sebagai pemberian negara. Betul. Jadi makanya perspektifnya kan memberikan hak, padahal tidak. Kalau baca RUU masyarakat adat ataupun juga bagian dari advokasi masyarakat adat, hak itu melekat pada mereka. Betul. Jadi ini bukan soal memberikan diberikan hak. oleh negara. Negara mengakui karena jauh sebelum Republik ada, mereka sudah ada. Betul. Jadi di RUU itu kan definisinya tanah leluhur, misalnya tanah kan yang didiami oleh komunitas orang, didiami terus menerus sebagai bagian dari warisan leluhur gitu. Jadi bukan negara memberikan hak, negara mengakui, makanya kemudian diregulasikan. Lalu kemudian yang isu sentral berikut itu kan di catatan itu misalnya desa tadi, tema desa, ini kan soal bagaimana masyarakat desa tidak mau tinggal di desa. Nah, Gibran datang dengan kebijakan crowdfunding, jadi masyarakat desa berpartisipasi, punya rasa kepemilikan karena dia berikan dananya, kemudian dia bangun desanya. Kalau Caimin datang dengan kebijakan naikkan dana desa, DD jadi 5M. Betul. Nah, ini juga perlu digarisbawahi sebenarnya karena potensi penyalahgunaan dana desa itu masih jadi suatu soal. Kita cerita dengan Mas Ivo, dengan teman-teman bagaimana terjadi konflik antara masyarakat gara-gara dana desa. Orang yang dulu tidak mau mengurus desanya, di daerah Ambon misalnya, nanti Mas Ivo bisa bawa itu sebentar di diskusi. Tiba-tiba orang mengaku sebagai bagian dari keluarga raja. Karena punya hak atas pemerintahan lokal di desa. Itu menciptakan masalah baru. Jadi ini juga masih jadi isu yang belum dilihat. Pas masalah desa tuh betul, ada satu cuplikan menarik karena Caimin datang dengan konsep subsidi negara terhadap desa. Betul. Sedangkan Gibran dan Mahfud datang dengan konsep kemandirian desa. Kalau kemandirian desa, maka kita akan berusaha mengurangi subsidi negara untuk desa. Betul. Gitu. Subsidi bisa jadi pemicu, tapi bukan, makanya itu agak bertabrakan. Imin bilang bottom up, model pembangunan desa, tapi core kebijakannya adalah 5 miliar insentif. Jadi
tidak dilihat dari potensi yang ada dulu toh, itu jadi soal. Lalu yang terakhir itu Terkait mengenai dengan reformasi agraria. Nah ini juga semua sama, terutama Mahfud dan Imin ambil posisi menyerang pemerintah. Lalu Gibran, ya ini kita sempat ngomong tadi, ini calon presiden dan wakil presiden baru nomor 2 tapi rasa incumbent. Betul. Jadi posisinya adalah mempertahankan kebijakan rezim yang berjalan, pemerintah yang berjalan. Jadi digitalisasi tadi dia katakan, ada database yang dipakai untuk wilayah-wilayah tanah supaya mengurangi konflik. Nah jadi Gibran ini ambil sisi yang konsisten. Jadi bicara soal selalu penetrasi digital pada kebijakan-kebijakan. Nah, ini sebenarnya pendekatan jalan keluar. Kalau Prof Mahfud dan Imin. Pendekatannya adalah membeberkan kelemahan-kelemahan kebijakan yang ada. Cuman ya itu, waktu terlalu pendek, mereka berdua sendiri juga tidak bisa mendudukan kalau begitu jalan keluarnya apa. Karena bermain dengan kebijakan yang ada kan. Dan ketiga ini punya celah nanti di segmen berikut tanya jawab ini. Ya. Karena Mahfud akan dikejar karena dia sebenarnya bagian dari incumbent. Gibran akan dikejar karena ada beberapa data. Lalu Imin, menurut saya beberapa program yang dia buat sebenarnya itu bisa menjadi bumerang ke dia karena ada pertanyaan. Karena ini seperti memberikan masyarakat banyak janji-janji. Tanpa hal konkret yang teknis untuk penyelesaian masalah dalam masyarakat. Gitu. Nanti yang kita tunggu Wadas. Wadas belum muncul dari belum tadi. muncul. Itu yang kita tunggu itu. Oke, Kaks. Ini adalah segmen jawaban akan ditanggapi oleh calon wakil presiden penanya dan selanjutnya akan direspon. Bisa minta tanggapan karena tadi kan Mahfud omong berapa kali terkait dengan normatif hukum normatif banyak yang tentang masyarakat adat, agraria dan lain-lain. Itu bagaimana? Bebas saja tanggapan terhadap debat. Oke, selamat malam Kak Riki dan kakak-kakak yang lain. Sebenarnya dari perdebatan yang ada malam hari ini terkait dengan masyarakat adat, sebenarnya masing-masing cawapres itu tidak ada menyampaikan solusi sebenarnya. Karena problem utama dari masyarakat adat ini sebenarnya ada pada substansi hukumnya sendiri. Apa itu? RUU masyarakat adat yang sampai saat ini itu belum sah. Sehingga apa yang diperdebatkan selama perdebatan ini tadi sebenarnya tidak ada solusi. Karena kalau mau menyelesaikan masalah terkait dengan adat, undang-undang adat itu sendiri yang perlu disahkan. Sebagai apa? Sebagai rujukan untuk menyelesaikan perpres dan lain sebagainya yang disampaikan itu terbatas. Karena daya dari undang-undang sendiri jauh lebih maksimal, sehingga aturan-aturan yang akan diejawantakan dalam peraturan lebih lanjut itu rujukannya sudah ada, yaitu undang-undang itu sendiri. Sehingga dari ketiga cawapres tadi ini saya belum menemukan solusi terhadap persoalan masyarakat adat itu sendiri. Mungkin itu, Kak Riki. Kalau terkait dengan keberlanjutan lingkungan, tadi kan kasus Morowali disingkut. Gibran bilang IUP perusahaan dicabut, padahal ada normatifnya kan. Kalau ada perusahaan lingkungan dilakukan oleh perusahaan dicabut. Tapi di sisi lain kita kan butuh banyak tenaga kerja, gitu. Nah, untuk penanganan hukum terkait dengan kerusakan lingkungan, kacamata dari Mardian bagaimana? Kalau soal pencabutan IUP dan lain sebagainya, sebenarnya itu masalah penegakan hukum. Karena apa yang disampaikan oleh misalnya tadi Pak Mahfud sampaikan bahwa sebenarnya persoalan IUP ini persoalan penegakan hukum yang memang dari lalu-lalu ketika ada bermasalah soal mineral dan batu bara misalnya, itu aturannya sudah ada, tapi persoalannya pada penegakan, mafia dan lain sebagainya. Sehingga tawaran-tawaran solusi bahwa ini perlu tawaran solusi baru. Kalau penegakan hukumnya bermasalah sampai kapanpun itu tidak bisa akan selesai. Maka saya sebenarnya ingin bilang kalau mau masalah
masyarakat adat, masalah lingkungan, keberlanjutan dan lain sebagainya, selesaikan pada hukumnya itu sendiri. Karena kalau undang-undangnya bagus tapi penegakan hukumnya salah atau keliru dan banyak skandal dan mafia, sampai kapanpun persoalan lingkungan tidak akan pernah selesai. Kalau dari ketiga calon, kira-kira yang mana yang lebih substansi? Tidak main gimmick ya? Ketiga-tiganya bagus, ya, ketiga-tiganya bagus. Kalau ditanya secara pribadi, saya takutnya ini menjadi apa ya? Nanti mungkin tunggu di TPS. Soalnya asasnya itu bilang berjurdil gitu kan. Kira-kira itu. Oke, terima kasih. Teman-teman yang lain, untuk terkait dengan kemampuan komunikasi ketiga bakal calon wapres ya, kemampuan komunikasi. Tadi ada sempat serang menyerang ya, baik pada tataran konsep ataupun pada tataran personal ya. Ada yang mau tanggapi? Mungkin, Agung terkait lingkungan, kasus Morowali. Itu. Bagaimana tanggapan terkait, karena isu hari ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari ketiga bakal calon, agak tidak menguasai isu hari ini. Dari masyarakat adat, reformasi agraria pun mereka bingung untuk menjelaskan, sampai kepada keamanan biodiversity ya, keanekaragaman hayati kita pun mereka masih bingung. Tadi ada beberapa konsep bioregion dan lain-lain, itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan jebakan ya, bukan pertanyaan yang serius untuk butuh penjelasan ya. Tadi Mahfud sempat kesulitan jawab pertanyaannya Gibran. Mungkin Agung bisa jelaskan konteks keberlanjutan lingkungan. Apakah memang hukum kita memihak ke lingkungan, ataukah selama ini dia hanya menjadi isu seksi pada saat itu ya, pilpres atau situasi politik. Seksinya di situ. Toh habis selesai semua kembali ke kota, tidak lagi memikirkan desa. Ya. Selesai semua kembali ke ekonomi industri, tidak lagi memikirkan tentang keberlanjutan lingkungan. Berdiri kah duduk? Berdiri. Terserah, mau berdiri atau duduk sambil berdiri. Oke, kalau mau kembali ke isu ya, menurut saya sampai sekarang itu memang isu, cuman isu saja. Karena mau ditindaklanjuti bagaimana, betul yang Pak Mardian bilang tadi. Bahkan di beberapa regulasi itu, regulasi A bilang begini, tiba-tiba regulasi B membantah. Contoh saja, misal yang paling sering dihadapi itu kasus senyawa kimia alami yang namanya fluorin. Kita punya regulasi fluorin air, tapi kita tidak punya regulasi fluorin tanah. Yang mana yang di air itu pasti meluruh dari tanah atau dari batu. Nah, kalau lanjut lagi, itu berbahaya kalau terpapar di badan. Sementara gimana menjelaskannya? Kalau terpapar di badan itu bahaya, tapi masih banyak orang yang terpaksa menghuni lingkungan yang fluorinnya tinggi. Nah, info-info yang seperti itu saja di segmen pertama tadi juga kami sudah bahas, dan Kak Riki juga menyambung dengan itu, yaitu blunder semua infonya kan. Kalau dari ketiga calon yang mendekati substansi tentang masalah-masalah itu tidak ada. Semuanya ini ya, untungnya memberi rambu untuk mengarah ke sana, karena tidak pernah kalau kami di kimia itu menganggap itu atau di sains itu langsung solusi plek gitu, enggak pernah. Jadi kalau rambu di situ semua tadi calon itu kasih, cuman kalau dari kami biasanya kayak begini. Sebenarnya salah satu obat dari yang mereka bahas tadi itu, terutama untuk petani, itu adalah arang untuk tanahnya, untuk diperbaiki mutunya. Tapi masalahnya begini, kalau pemerintah beli gabah sama beli beras itu mereka berani. Sekarang mereka kalau misal mereka salah satu dari tiga itu jadi, berani ndak mereka beli jerami untuk dibakar jadi arang untuk perbaikan mutu tanah, atau tidak berani ndak mereka mengedukasi kembali petani kayak nenek moyang kita dulu, bakar jerami di tengah sawah supaya jadi arang untuk perbaikan mutu tanah, karena mungkin sudah jenuh pupuk ya, untuk meningkatkan kembali produksi atau apalah istilahnya. Kalau saya begitu, Kak Riki. Oke. Oh ya, ini ada teman-teman dari Papua. Tadi ada satu statement pabrik pupuk di Fakfak ya.
Padahal kebutuhan agraria, kebutuhan pupuk paling banyak kan di Jawa ya, tapi pupuknya. Nah, mungkin teman-teman dari Papua terkait dengan masyarakat adat atau terkait dengan yang tadi ya, mereka bilang, Gibran yang bilang ya, industri pabrik pupuk di Fakfak. Bagaimana? Ani atau siapa? Silakan. Ya baik. Ya, kalau untuk di Fakfak sebenarnya tadi ada sempat singgung ya. Nah ini baru mulai juga untuk industri di Fakfak sebenarnya. Itu juga banyak tantangan juga kalau mau dilihat. Karena masyarakat di Papua juga dalam hal ini juga kaget macam barang baru. Wow ini industri ini untuk siapa? Karena memang kalau mau dilihat Papua itu tanah subur. Tidak perlu butuh pupuk. Iya, kalau mau dilihat hal ini. Karena ini yang sedang terjadi masalah di Fakfak juga, dan itu diungkit sampai saat ini. Jadi tadi saya lihat dari ketiga wakil debat malam hari ini tidak masuk untuk kalau di wilayah Papua itu masih jauh. Nah ini mungkin harapan kedepannya bisa debat berikutnya bisa diperhatikan lagi. Itu mungkin yang saya bisa dapat sampaikan. Kalau disuruh pilih salah satu, ya mungkin mendekati, tidak tepat, tidak apa-apa. Ya, kalau pilih salah satu ya paling mungkin saya lebih lihat ke 03. Karena memang dia tadi bicara singgung tentang hak-hak tanah adat, dan itu di Papua mempunyai hak tanah adat yang harus diperjuangkan. Nah itu perlu diingat juga kalau dilihat ya tadi dari ketiga caleg itu 03 yang memang masuk. Menurut saya seperti itu, karena secara hukum memang ya Prof Mahmud itu memang ahlinya dan dia memang paham, dan ini mungkin saya sebagai anak Papua ya mendukung, karena itu hak adat orang Papua itu harus perlu diperhatikan, dan bukan untuk orang Papua saja tapi seluruh Indonesia hak adat itu perlu untuk dilihat dan diatur dalam undang-undang. Terima kasih. Kariki seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau bicara terkait malam ini, ada gimmick atau bahasa komunikasi yang mau dikomentari? Ya mungkin kakak 03 silakan. Gimana? Terima kasih atas kesempatan. Sebenarnya saya tidak mau sampaikan di sini karena sebagian hal yang tadi dibicarakan di debat sudah disampaikan oleh Hani, tapi saya secara pribadi mungkin khusus ke gimmick ya. Gimmick mungkin kalau ini kan debat capres ya dan debat tertinggi, sehingga gimmick yang ditunjukkan oleh nomor urut 2 sebenarnya kurang bagus. Setidaknya itu kalau debat seperti ini ya tunjukkan dengan cara yang baik supaya debat itu, karena ini kan dilihat oleh banyak orang sehingga mungkin yang 3 ini lebih bagus. Mungkin menurut saya seperti itu. Wah, berarti ini 3 ya. Oke, ada lagi yang mau tanggapi terkait gimmick atau karena tadi program tidak terlalu detail ya, karena tadi kita lihat mereka bertiga agak kesulitan ya menjelaskan beberapa konsep yang mereka cuatkan kembali. Tapi gimmick penggunaan konsep untuk menyerang lawan banyak sekali terjadi. Bahkan tadi Mahfud tidak mau menjawab pertanyaannya Gibran ya, karena dianggap pertanyaan remeh-temeh dan receh ya gitu. Dan tadi Joshua bilang yang TikTok itu adalah 1 dan 3 ya. TikTok untuk menyerang nomor 2 gitu. Ada yang memberi tanggapan lain? Silakan. Terkait dengan debat cawapres malam ini. Silakan, bebas. Memberikan penilaian subjektif tidak apa-apa ya. Kalau mau bersuara untuk langsung memilih juga tidak apa-apa. Siapa yang lebih baik? Baik, terima kasih atas kesempatan. Saya juga mau menanggapi terkait dengan debat capres tadi, cawapres maaf. Memang untuk ini langsung saja inti saja. Untuk Mas Gibran, memang tadi pada saat menyerang atau apa ini ke capres yang lain tuh menurut saya kurang etis juga begitu sebagai calon pemimpin presiden begitu. Kalau mau
balik menyerang atau memberikan pertanyaan jebak dan lainnya, itu setidaknya bisa perhatikan etikanya begitu, karena ini masuk di publik begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Kalau ada lagi, Mas Edi, bahasa komunikasi bagaimana? Tadi sebenarnya yang ditunggu-tunggu itu ialah bagaimana mereka menyampaikan isu yang sangat dekat hari ini, misal kayak air tanah, kemudian udara yang jauh dari polusi, apalagi kemacetan dan lain-lain, perihal dan bagaimana sebenarnya harus diperhatikan bagaimana permasalahan lingkungan IKN yang akan data itu juga sebenarnya menjadi hal yang menarik kalau bisa dibahas. Soalnya kan banyak itu, menurut kawan-kawan dari Mula Warman, banyak sekali kawan-kawan dari Dayak akhirnya harus menyingkir dan segala macam, hak wilayah adat dicabut, dan bagaimana mereka mempertahankan tanah mereka akhirnya juga tidak bisa, sampai hari ini masih bermasalah gitu. Itu info dari teman-teman Warman. Tetapi di dalam perdebatan kali ini kita bisa ketahui ternyata kemampuan dialektika para calon-calon pemimpin kita tidak seperti apa yang kita imajinasikan. Imajinasinya apa? Imajinasinya akan terjadi perdebatan yang sangat sehat. Oh, ya. Ternyata di wilayah etika komunikasi saja tidak mampu. Dalam pengertian ada gagasan yang memiliki moral dan segala macam, dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan argumen dengan basis keilmuan. Akan tetapi yang menonjolkan akhirnya 02 itu berusaha untuk mempertahankan argumen melalui basis bapaknya, ya kan? Basis bapaknya, karena semua hal yang dia jelaskan itu punya bapaknya, bukan punya dia. Tapi walaupun ya remeh-temeh dalam dialektika yang disampaikan oleh 01, 02, 03, ya kita akhirnya tahu bahwa yang nanti mimpin kita besok-besok kayak begini. Jadi jangan terlalu berharap besar, karena apa yang mereka omongkan sebenarnya juga mereka tidak tahu itu apa. Seperti yang tadi disampaikan oleh 02, ya mungkin ini kalau saya baru baca buku, jadi kalau misalnya baca tentang salah satu buku bicara tentang orientalisme, mungkin ini salah satu karakter ciri-ciri orang inlander, ciri-ciri inlander yang memakai banyak istilah-istilah tapi dia juga tidak tahu itu istilahnya apa. Ketiganya? Tiga-tiganya. Ya mungkin kalau Prof. Mahmud ngomong tentang hukum, ya itu sangat relevan ya, karena itu sangat substansial. Tapi kalau bicara tentang konseptual, bicara green ecosystem saja salah. Bicara sustainability aja salah. Bagaimana kita mau tekankan lagi untuk hal yang fundamental. Jadi ya ini yang tadi saya bilang ke Jo, kenapa posternya itu harus perempuan dengan televisi. Ya ini pertunjukan. Kita kayak lagi nonton bola aja. Ini pertunjukan yang sangat apik. Jadi ya sementara menikmati output dari pertunjukan, yang sedihnya itu output dari pertunjukan ialah kita harus memilih presiden dan wakil presiden. Itu sedihnya. Tapi bahagianya kita tahu ternyata pemimpin kita kayak gini mukanya. Terima kasih. Kalau pertunjukannya seperti itu, kira-kira survei besok kira-kira akan menangkan mana? Woi. Sebelum Romo Pri meninggal kemarin tuh dia kan sempat ngajak saya di kampus. Yeah. Romo Pri meninggal, Romo Pri bilang gini, cobalah yang kali ini pimpin rambut putih. Di sekolah basis kan kita juga dirujuk ke semua rambut putih. Nah, di sekolah basis kita dirujuk ke rambut putih semua. Akan tetapi kayaknya saya percaya 01. Kayaknya.
Kayaknya. Karena watak militer itu nggak bisa dihapus. Watak militer itu susah. Ini jadi omong kosong orang bicara wilayah adat dan segala macam kalau wataknya masih watak militer. Itu dapat pukul kaki anu. Gitu. Oke, oh ya, yang baru pulang dari Morowali, yang baru habis riset dari Morowali bisa bicara karena tadi sempat dibicarakan di Sulawesi Tengah ya, di itu bagaimana konteks Morowali, nikel tadi diskusikan, industri nikel di Morowali paling besar di dunia ya, kawasan industri nikel terbesar dunia di Morowali. Kalau lihat dari ketiga cawapres ini, yang mungkin akan mengembangkan industri nikel tanpa mengabaikan kerusakan mengabaikan kerusakan lingkungan, kira-kira yang mana? Atau tidak melanggar yang tadi ya, hak masyarakat adat, yang mana? Dari ketiganya. Kalau saya menikmati pertunjukan yang tadi ini cukup menarik sebagai pertunjukan, tapi untuk sebagai debat calon pemimpin tidak ada yang menarik. Karena apa? Mereka ketiga paslon ini tidak ada yang kemudian merujuk sampai ke masalah yang substantif, hal-hal yang fundamental. Tadi Gibran mengatakan bahwa cabut iupnya, seolah dia di sini kayak menyederhanakan sekali persoalan seperti itu. Nah, kemudian ketika saya bertemu dengan masyarakat yang ada di Morowali Utara, khususnya di Desa Bunta. Desa Bunta itu tempat salah satu perusahaan nikel yang terrealisasi pada pemerintahan bapaknya. Jokowi, ya, pada saat era bapaknya. Apa yang dikatakan oleh masyarakat di sana? Rumah kami ini kami tidak tahu apakah ada iupnya atau tidak. Kalau ini ada iupnya, kami harus pergi dari situ. Jadi kan di awal tadi saya sempat menyinggung bahwa ketika industrialisasi kemudian ingin disandingkan dengan masyarakat adat, itu kan tidak bisa. Bayangan-bayangan ekonom-ekonom kayak Stockholm lagi bukan, Arthur Lewis misalnya yang membayangkan industri besar dengan industri mikro itu bisa bersatu. Kan pada akhirnya kan tidak bisa di Indonesia. Karena ada eksklusi di situ, ada kuasa eksklusi di situ, ada privatisasi lahan di situ. Nah, privatisasi ini pasti akan diserahkan di mana yang lebih menguntungkan. Yang mana yang menguntungkan? Ya, industri besar, perusahaan nikel. Apa yang terjadi secara ekologi kemudian yang saya perhatikan di sana, masyarakat sudah tidak bisa tanam sawah, menanam di sawah. Kenapa? Karena kemudian sungainya ditimbun. Jadi aliran irigasinya itu terhambat. Akhirnya sawah terendam. Bisa beroperasi? Tidak. Tadi bicara soal pupuk. Pupuk di Morowali Utara mahal, bos. Racun mahal. Gimana mau bertani? Iya kan? Seperti itu. Lalu kemudian konflik yang ditimbulkan akibat industri besar. Konflik agraria di sana itu sangat banyak. Satu kepala itu satu sertifikat tanah misalnya ya, itu bisa dipecah ke dalam banyak sertifikat. Bahkan ada tanah di atas sungai. Masuk akal tidak? Ada sertifikat tanah di atas sungai, itu kan tidak masuk akal. Nah, mereka yang di Jakarta ini kan cuma melihat persoalannya dari atas, tidak turun ke bawah. Jadi bagaimana cara mereka untuk menyelesaikannya? Jadi ya ketiganya ini tidak ada yang sampai ke masalah-masalah yang fundamental. Itu. Tapi untuk memilih tidak ada. Kalau untuk memilih ketiganya ya, kayaknya salah satu yang paling parah. Yang paling parah apa aja ini? Misalnya kalau diminta terpaksa memilih dia. Ya, yang paling santai aja tadi yang bicaranya itu, yang kritik pemerintahnya tuh agak sedikit santai lah dia, karena yang saya mau pilih itu kemungkinan orang yang masih steril lah dari wilayah-wilayah oligarki nasional ini. Itu kira-kira. Ya, mungkin. Oke, ini 02 diserang ya. Ada kubu 02 yang mau bela diri. Ada? Gimana? Karena yang Fak-Fak 03, Morowali 02. Siapa? 01 ya? Jo, silakan. Ya. Yang pertama saya klarifikasi, saya bukan 02, 01, 03 gitu. Jadi kita
Kalau saya mau lebih masuk soal harapan aja gitu. Kita apa namanya secara garis besar saya tidak punya ekspektasi tinggi ke Pilpres. Jadi kualitas peradaban kita itu ya masih begini. Masih begini itu bagaimana? Jadi teman-teman kita di tempat ini, terima kasih Mas Windy sudah kasih kita ruang untuk bisa sama-sama belajar kan di Frame Coffee House. Tapi teman-teman tahu tidak, yang kita kayak begini cuma 6% dari total penduduk itu. Jadi sedikit sekali yang punya kesadaran kritis, punya informasi yang cukup itu ya untuk memilih dengan rasional. Nah, sisanya yang menentukan hasil Pilpres besok itu 60% yang lulus SMP, paling tinggi. Jadi dalam konteks debat tadi, dramaturginya itu apa pagelarannya, panggungnya, itu sebenarnya bagi saya tidak ditujukan untuk kita yang terdidik ini atau terinformasi dengan baik. Jadi yang ditujukan itu sebenarnya pada teman-teman yang masih dalam kondisi tidak terinformasi dengan baik. Nah, ini jadi PR misalnya untuk kaum 6% ini, mungkin perlu untuk banyak melakukan pendidikan publik. Jadi melalui ruang-ruang semacam ini, melalui media sosial yang kita miliki, kita kasih wacana-wacana tandingan. Karena kita, yang Bung Edi tadi bilang betul sekali, harapan kelihatannya sangat rendah gitu ya. Ya, tapi mau tidak mau kita harus telan itu. Kita harus telan, karena memang misalnya kalau kita pakai pembagian generasi, kita bayangkan yang akan menentukan kita punya nasib, itu masih dari kelompok generasi X. Pak Mahfud, Pak Muhaimin, Mas Anies, Mas Ganjar itu ya, apalagi Pak Prabowo itu mungkin masuk ke boomers itu. Nah mereka-mereka ini kita tidak bisa tuntut banyak karena lahir dari anak zamannya yang tidak terinformasi dengan sangat canggih. Jadi kalau saya misalnya lebih banyak berpikir untuk ya pemilu ini ya sudah mau bilang apa, lebih membayangkan pasca pemilu partisipasi kita yang muda-muda ini menyuarakan gerakan-gerakan penyadaran itu yang perlu kita pikirkan bersama. Forum-forum semacam ini kita perlu perluas itu. Karena kalau tidak, kita akan tenggelam sama-sama. Tenggelam pada mereka yang membuat kebijakan tanpa punya pengetahuan cukup. Di sisi lain, kita ngomong panjang-panjang malam ini, memangnya berapa dari kita yang bisa akses kekuasaan untuk kasih tahu ke mereka bahwa mereka salah itu? Nah itu yang kurang di dalam gerakan-gerakan kita akhir-akhir ini mendekati Pilpres. Apa namanya, kesadaran kritis tidak banyak muncul ya. Lalu kalau soal tadi debat, saya makin yakin dua putaran kalau begini mungkin. Kabar buruk mungkin buat Mas Ivo gitu. Sekalipun di survei kemarin Markus Misner bilang ya mau 2 putaran, 1 putaran dengan selisih 20% mungkin Prabowo masih akan menang gitu. Jadi peluang besar masih di Prabowo, tapi kita nggak tahu nanti 1 minggu 2 minggu lagi ada survei bisa ada peta. Tapi ya mungkin akan 2 putaran. Nah kita lihat di putaran kedua, kalau jadi putaran kedua, sikap-sikap kita mau bagaimana, wacana-wacana yang kita mau angkat bagaimana. Terakhir kalau lihat soal kualitas pasangan, ada akademisi, Pak Mahfud keren pendekatan hukum, tapi saya sendiri termasuk orang yang meyakini kalau pendekatan hukum saja dipakai untuk urus negara, itu kolaps. Jadi masalah sosial itu kan terlalu rumit, kompleks sekali. Tadi Agung misalnya kasih catatan penting, kita mau membangun ekonomi, di saat yang sama kita punya ganjalan ekologi. Karena tidak bisa tidak, bangun pabrik berarti gusur orang. Bangun jalan tol harus gusur orang. Nah itu tidak muncul dari mereka itu. Bahkan oleh kelompok-kelompok yang datang dari latar belakang akademisi di para calon. Bagaimana menyeimbangkan itu. Jadi oke, sebagai poin saja ya harapannya gelap. Cuman mungkin kita-kita yang bisa kasih sedikit cahaya-cahaya terang kecil-kecil. Dengan ambil tidak terlalu 1, 2, 3 tapi kasih alternatif-alternatif pikiran-pikiran yang lebih sifatnya konseptual untuk dipertimbangkan banyak orang. Karena kita cukup beruntung punya privilege untuk bisa terinformasi dan terdidik. Di luar sana lebih banyak yang tidak dapat itu.
Dan mereka memilih karena tadi gimmick-gimmick panggung, bukan karena informasi yang cukup. Saya kira begitu, Karik. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Masih ada satu kali debat lagi ya, tanggal 4 Februari. Itu capresnya. Ini cawapresnya. Nanti kita bisa nobar lagi dan kita bisa tertawa bareng, ya kan? Kita bisa tepuk tangan sama-sama. Dan besok pasti menarik dari debat kali ini adalah banyak konsep yang akhirnya nanti kita akan cari tahu. Tadi ya, bioregion dan lain-lain ya, kita akan cari tahu. Yang sebelumnya kita tidak tahu apa-apa itu. Tapi karena ingin menyerang orang lain, harus siapkan amunisi, dia cari konsep yang dia tidak tahu, lalu bertanya. Jadi besok pasti banyak konsep ini orang tahu ya, mahasiswa di kampus sudah serang dosennya pakai konsep-konsep yang dia sendiri tidak tahu ya. Oke, terima kasih Frame telah menyediakan waktu untuk kita, para Siates dan teman-teman semua atas kehadiran hari ini. Nanti tanggal 4, kalau para Siates adakan atau kita adakan lagi, nanti kita infokan. Terima kasih.